24 jam. Jadi ibu rumah tangga minimalis. Apa saja yang saya lakukan? Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Bayangkan, bangun tidur tanpa perasaan. Dikejar tumpukan piring yang tingginya sudah menyentuh langit-langit dapur, atau drama mencari kaos kaki suami yang terselip entah di mana. Belakangan ini tren gaya hidup minimalis memang lagi naik daun banget, karena banyak ibu yang mulai merasa burnout menghadapi barang yang terus beranak pinak di rumah, sementara tenaga kita terbatas. Berdasarkan sebuah artikel gaya hidup yang baru saja saya baca, disebutkan bahwa lingkungan yang rapi dan minim gangguan visual ternyata bisa menurunkan hormon stres pada perempuan secara signifikan. Jadi hari ini saya mau mengajak kalian melihat bagaimana rasanya 24 jam menjadi ibu rumah tangga minimalis yang ternyata bukan soal punya rumah kosong kayak galeri seni, melainkan soal punya waktu lebih banyak untuk kewarasan diri sendiri. Langkah pertama dimulai tepat saat mata terbuka, yaitu dengan melakukan ritual pembersihan area tidur tanpa distraksi gawai sama sekali. Saya tidak langsung mengecek diskon belanja daring atau grup percakapan yang isinya gosip hangat, melainkan fokus merapikan spray dalam waktu 2 menit saja. Prinsip minimalis itu kuncinya ada pada gerak cepat di awal agar beban mental tidak menumpuk sejak pagi buta. Kalau tempat tidur sudah rapi, rasanya setengah beban hidup sebagai menteri dalam negeri ini sudah terangkat karena mata tidak melihat pemandangan kapal pecah saat mau keluar kamar untuk berperang di dapur. Setelah itu saya masuk ke langkah kedua, yaitu menyiapkan sarapan dengan menu yang super sederhana tapi tetap bergizi buat keluarga tercinta. Saya sudah lama meninggalkan kebiasaan masak ala prasmanan yang harus ada 5 macam lauk, padahal yang dimakan cuma 2. Karena itu cuma bikin capek dicuci piring. Minimalis itu artinya fungsional, jadi saya cuma masak 1 jenis protein dan 1 jenis sayur yang prosesnya tidak sampai 30 menit. Contohnya adalah tumis ayam sayuran yang praktis banget daripada harus goreng tempe, bikin sambal, rebus santan sampai dapur berubah jadi area simulasi kebakaran. Langkah ketiga yang paling krusial adalah manajemen cucian dengan sistem 1 beban 1 hari supaya tidak ada gunungan pakaian di pojok ruangan. Dulu saya sering menumpuk baju sampai setinggi Gunung Merapi, lalu menangis seharian pas mau menyetrika karena saking banyaknya. Sekarang setiap pagi saya langsung masukkan 1 kloter cucian ke mesin dan langsung jemur setelah selesai agar aliran udara di rumah tetap segar. Tidak ada lagi drama mencari baju olahraga anak yang hilang, karena semua sudah terorganisir dengan rapi dalam lemari yang isinya memang barang-barang yang pasti dipakai saja. Memasuki siang hari, saya menerapkan langkah keempat, yaitu decluttering ringan atau membuang barang yang sudah tidak memberikan manfaat di area ruang tamu. Ibu-ibu biasanya punya hobi menyimpan kotak bekas sepatu atau plastik belanjaan yang jumlahnya bisa buat buka toko grosir sendiri. Saya mulai memilah mana yang benar-benar sampah dan mana yang bisa didaur ulang supaya ruang bernapas di rumah jadi lebih lega. Percayalah, melihat meja yang bersih tanpa tumpukan kertas tagihan atau mainan rusak itu rasanya jauh lebih menenangkan daripada habis makan coklat 1 batang besar. Langkah kelima adalah mengatur waktu istirahat siang yang berkualitas tanpa merasa bersalah meskipun pekerjaan rumah mungkin belum tuntas 100%. Minimalis bukan berarti kita jadi robot yang kerja terus, tapi justru tahu kapan harus berhenti supaya mesin dalam tubuh
tidak kepanasan. Saya memilih untuk duduk tenang sambil minum teh hangat selama 15 menit saja sambil menikmati keheningan. Rumah sebelum anak-anak pulang sekolah. Ini adalah investasi emosi yang sangat logis karena ibu yang bahagia akan menghasilkan suasana rumah yang jauh lebih harmonis dan minim omelan berantai. Langkah keenam saat sore hari adalah menemani anak bermain dengan kualitas interaksi yang maksimal tanpa gangguan notifikasi ponsel yang berisik. Saya mulai menyadari bahwa anak-anak tidak butuh mainan sebanyak satu truk, tapi mereka butuh kehadiran orang tuanya secara utuh. Kami biasanya hanya menggambar bersama atau bermain peran sederhana yang tidak butuh banyak perlengkapan, tapi menciptakan tawa yang luar biasa keras. Dengan meminimalkan gangguan digital, saya merasa jauh lebih terhubung dengan mereka dan tidak merasa lelah secara mental karena terlalu banyak menyerap informasi tidak penting dari internet. Memasuki malam hari, saya menjalankan langkah ketujuh, yaitu melakukan penutupan dapur atau kitchen closing. Agar besok pagi tidak disambut bau sisa makanan. Saya pastikan wastafel dalam keadaan kering dan bersih karena melihat wastafel mengkilap di pagi hari itu, kebahagiaannya setara dengan dapat transferan uang belanja tambahan. Proses ini cuma butuh waktu 10 menit kalau dilakukan secara rutin setiap malam sebelum tidur, tanpa menunda-nunda lagi. Kebiasaan ini sangat membantu saya untuk memulai hari berikutnya dengan suasana hati yang positif dan penuh semangat untuk beraktivitas kembali. Langkah terakhir sebelum memejamkan mata adalah melakukan refleksi singkat dan merencanakan jadwal untuk esok hari agar pikiran tidak semerawut. Saya mencatat 3 hal utama yang harus diselesaikan besok pagi supaya tidak ada energi yang terbuang untuk bingung mau melakukan apa dulu. Menulis rencana ini membuat otak saya berhenti berpikir keras saat mencoba untuk tidur sehingga kualitas istirahat jadi jauh lebih baik. Minimalis dalam berpikir ternyata sama pentingnya dengan minimalis dalam mengurus barang-barang di rumah kita agar hidup terasa lebih ringan dijalani setiap harinya. Menjadi ibu rumah tangga minimalis sebenarnya bukan tentang seberapa sedikit barang yang kita punya, melainkan seberapa besar kendali yang kita miliki atas waktu dan ketenangan jiwa. Ternyata hidup sederhana itu sangat masuk akal untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah tuntutan dunia yang semakin gila dan serba cepat ini. Kita tidak perlu menjadi sempurna dengan rumah yang selalu mengkilap setiap detik layaknya iklan furnitur di majalah kelas atas. Cukup dengan menyederhanakan rutinitas dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Kita sudah memberikan hadiah terbaik untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Sekarang coba lihat sekeliling ruangan kalian dan temukan satu barang yang sudah tidak berguna, lalu singkirkan sekarang juga agar energi positif bisa mengalir lebih lancar. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup yang lebih minimalis dan penuh makna, asalkan kita punya niat yang kuat untuk berubah lebih baik. Percayalah bahwa ibu yang tenang adalah jantung dari rumah yang bahagia dan penuh dengan cinta yang tulus setiap saat. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan santai saya kali ini dan semoga kita semua bisa terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri tanpa harus merasa terbebani. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!